sini saya Lina. Saya akan membawakan materi yang telah disampaikan dari coach kita Haryanto Kandani, di mana saya akan menjelaskan terkait scamper. Nah, apa sih scamper itu? Scamper adalah salah satu teknik dari brainstorming atau ide yang bisa digunakan bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan produk layanan dengan menjawab 7 pertanyaan. Nah, scamper ini singkatan dari 7 yang di sini saya akan paparkan. Jadi ada metode penerapan scamper untuk metode pelayanan. Yang pertama yaitu substitute atau bisa disebut dengan pengganti. Nah, apa sih penggantinya? Ini bahan atau sumber daya yang kita dapatkan atau bisa digantikan, ditukar untuk meningkatkan produk, dan produk atau proses lain yang dapat digunakan. Di sini apa yang akan terjadi jika kita mengubah perasaan atau sikap Anda terhadap produk ini. Yang kedua yaitu combine atau menggabungkan. Yang bisa digabungkan yang terjadi ketika kita menggabungkan produk ini dengan produk yang lain dan membuat sesuatu yang baru. Jadi menggabungkan antara produk yang lama dengan produk yang baru, dan kita bisa kombinasikan untuk memaksimalkan penggunaan produk ini, produk yang sebelumnya, nah yang sudah jadi, dan kita bisa menggabungkan bakat atau sumber daya untuk menciptakan pendekatan baru terhadap produk ini. Yang ketiga, adapt atau menyesuaikan. Nah, untuk adapt ini kita bisa menyesuaikan dan menyesuaikan kembali produk ini dengan melayani tujuan atau penggunaan dalam produk ini. Nah, seperti apa produk itu dan apa sih yang bisa kita tiru untuk menyesuaikan produk ini, dan konteks lain apa yang bisa kita masukkan ke dalam produk ini. Jadi menyesuaikan antara produk yang lama dengan produk yang baru. Dan yang keempat ini modify atau memodifikasi. Jadi kita bisa mengubah dalam segi bentuk, tampilan, bahkan nuansa rasa dari produk yang sebelumnya. Jadi dimodifikasi, atau kita bisa menambahkan untuk memodifikasi produk yang sebelumnya. Dan elemen apa dari produk sebelumnya yang dapat kita perkuat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, di sini yang kelima yaitu put to another use atau terapkan untuk pengguna lain. Nah, bisa kita menggunakan produk ini di tempat lain, mungkin di industri yang lain. Contohnya di sini kan siapa yang bisa menggunakan produk ini? Siapa saja yang bisa menggunakan produk ini, dan bagaimana produk ini berperilaku berbeda dengan pengaturan yang lain. Jadi produk yang sebelumnya kita gunakan, kita tetapkan untuk pengguna lain. Nah, di sini kita bisa mendaur ulang limbah dari produk yang sebelumnya untuk membuat sesuatu hal yang baru. Selanjutnya yang keenam yaitu eliminate atau menghapuskan. Nah, menghapuskan ini bagaimana sih kita bisa merampingkan atau menyederhanakan produk ini? Dalam arti kata, yang sebelumnya mungkin dari fitur, bagian, atau aturan apa yang bisa kita hilangkan atau kita sederhanakan. Nah, bagaimana kita membuatnya lebih kecil, lebih padat, mungkin lebih ringkas atau lebih ringan dan lebih menyenangkan daripada apa produk yang sebelumnya dan produk yang sekarang gitu. Dan apa sih efek atau yang terjadi ketika kita mengambil bagian produk ini untuk dijual kembali, dan apa yang kita akan miliki tempatnya. Jadi produk yang sebelumnya kita menghapuskan dari produk sebelumnya untuk produk yang baru gitu. Nah, yang ketujuh reverse atau balik. Jadi di sini apa yang akan kita terjadi, kita membalik proses ini atau mengurutkan hal-hal berbeda. Contohnya ketika setelah
step by step ketika kita atur di balik itu ada efeknya enggak, dan kita mencoba sesuatu atau melakukan kebalikan dari apa yang dicoba sebelumnya dan dicoba yang sekarang. Komponen apa yang dapat kita rubah atau kita ganti untuk urutan produk ini, produk yang dibuat, dan peran apa yang bisa kita balikan atau kita tukar. Nah, di sini saya akan jelaskan contoh penerapan scammer. Tadi kan metodenya, dan ini salah satu kita mengambil pengusaha es krim nih, pengusaha es krim. Berdasarkan pengamatan, kita bisa menemukan bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kesehatannya. Jadi sehingga sebagian besar dari mereka itu memperhatikan pola makan dan asupan gizi. Di dalam es krim kita bisa melihat situasi. Jadi yang menikmati bukan hanya anak kecil, bahkan orang tua atau nenek kakek bisa menikmati es krim ini dengan kita untuk berinovasi membuat varian es krim yang rendah karbohidrat atau yang rendah karbohidrat dan kaya akan vitamin. Nah, melalui metode scammer ini kita bisa membuat beberapa alternatif pemikiran. Contohnya seperti yang tadi substitute. Nah, substitute tadi kan artinya itu menggantikan. Jadi contohnya apakah susu almond atau kedelai ini bisa menggantikan susu sapi untuk membuat es krim. Jadi menggantikan susu sapi itu nggak hanya harus susu sapi, tapi almond atau susu almond dan kedelai ini apa bisa menggantikan. Yang kedua, combine. Combine tadi artinya kan menggabungkan. Jadi menggabungkan antara es krim almond ini atau kedelai itu cocok nggak dikombinasikan dengan roti seperti sandwich. Nah, yang ketiga, adapt. Adapt itu tadi menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dari tekstur atau komposisi es krim sudah cocok untuk konsumen sesuai dengan es krim pada umumnya atau belum gitu. Nah, yang keempat, modify atau memodifikasi. Jadi apa saja varian yang bisa diterima oleh konsumen? Apakah perlu menambahkan cita rasa? Contohnya variannya hanya es krim rasa strawberry. Jadi kalau di mix mungkin es krimnya itu nggak hanya rasa strawberry, rasa es teler, es doger, atau cendol itu bisa di mix. Jadi dimodifikasi. Yang kelima, put to another use, atau bisa kita bilang es krim ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan selain yang memperhatikan kesehatan. Jadi es krim ini bisa dijadikan untuk cemilan gitu. Jadi nggak hanya untuk es krim ini kan put to another use. Jadi dinikmati oleh berbagai kalangan dan bisa dimakan untuk selainnya sebagai cemilan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu eliminate atau mengeluarkan. Jadi apakah ada elemen-elemen yang perlu dihilangkan dari es krim yang sebelumnya? Misalkan nih menyederhanakan cup es krimnya, yang dimana cup es krimnya itu sebelumnya besar nih, jadi diperkecil. Mungkin dari yang ukuran besar lebih diringkaskan lagi ukurannya menjadi ukurannya kecil dan lebih praktis lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir reverse atau membalikkan. Jadi sesuai step by step itu apakah urutan presentasi resep dari es krim yang sebelumnya itu dapat diubah, mungkin dari setelah dari step 1 step 2 itu bisa diubah nggak, mungkin dari step 2 ke 3 dibalikan ke 2 gitu. Oke, penggunaan scamper tadi itu untuk secara penggunaan, contohnya kalau tadi es krim nih, atau kita ngambil contohnya KitKat. Nah, KitKat ini kan kita taunya KitKat itu coklat batang yang mungkin ada rasa coklat aja tapi divariasi dengan rasa vanila, dan coklat ini bisa jadi es krim atau selai, itu banyak banget variannya. Dan nggak hanya
mungkin sekedar coklat tapi buat selai, untuk brandnya selai, terus mungkin bisa wafer atau coklat yang dimana brandnya itu KitKat. Nah di sini kita lanjut yaitu thinking out of the box but execution in the box. Kita mendapatkan ide kreatif yaitu mengamati sekeliling kita, explore kita kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, ada pameran, mungkin buku, kita mengikuti kayak seminar dan training dan pengalaman pribadi kita itu seperti apa. Kita contohnya mendapatkan ide kreatif ya. Kita adanya musibah atau meditasi saat teduh sembahyang dan ide kreatif tuh bisa muncul saat apa? Saat kita menonton YouTube nih, menonton Instagram, Pinterest atau TikTok dan masih banyak sosial media yang dimana ide creative thinking ini akan muncul. Jadi nggak hanya ketika kita belajar di depan buku itu muncul, tapi dimanapun creative thinking ini akan muncul. Nah, so teman-teman terima kasih. Semoga sharing video ini terkait creative thinking semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.